Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Mardi Rahmajati, NIM A510220134, kelas 3C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bencana alam yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Pertama yaitu bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, angin tornado, dan tanah longsor. Nah, yang pertama yaitu banjir. Kenapa banjir bisa terjadi? Banjir adalah suatu kondisi ketika air hujan turun dengan sangat deras dan jumlah air yang banyak. Alhasil, saluran-saluran air yang harusnya dapat menampung kelebihan air tadi, kelebihan kapasitas, yang menyebabkan air meluap dan menggenang. Banjir dapat terjadi secara alami seperti curah hujan yang tinggi, erosi, wilayah yang rendah, naiknya air laut ke daratan karena gravitasi bulan atau matahari. Namun, banjir juga dapat terjadi oleh perbuatan manusia, contohnya penggundulan hutan dan membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu angin puting beliung atau tornado. Tornado merupakan gelombang udara yang berputar dengan keras hingga menyentuh tanah. Biasanya tornado datang bersamaan dengan badai petir. Tornado bisa dibilang jenis bencana alam yang ganas, sebab badai petirnya yang kuat dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan dalam hitungan detik saja. Angin yang datang bersamaan dengan hujan badai petir juga tak kalah dahsyat efeknya. Pohon-pohon dapat patah dan roboh karena angin tersebut. Yang ketiga yaitu tanah longsor. Longsor termasuk salah satu bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia. Biasanya, longsor terjadi di daerah dengan lereng yang curam. Karena kecepatan longsor dapat mencapai hingga 80 meter per detik, itulah mengapa bencana alam ini tergolong berbahaya. Penyebab utamanya adalah hilangnya daya rekat permukaan tanah. Ada pula faktor pendukung yang mengakibatkan tanah longsor, seperti erosi tanah, hujan lebat, beban berlebihan karena bangunan dan jalan, dan getaran dari mesin, kendaraan, dan gempa bumi. Selanjutnya terjadinya erosi atau pengikisan. Tebing yang kekurangan pohon akan lebih mudah terkikis dan mengalami erosi sehingga mudah longsor. Kelima, getaran. Getaran yang dihasilkan lalu lintas di jalan sekitar lereng dapat menyebabkan tanah longsor. 6. Penggundulan hutan. Hutan gundul akan mempengaruhi struktur tanah yang melonggar karena tidak memiliki penahan juga air, tidak memiliki daerah resapan. Yang keempat yaitu gunung meletus. Kita tahu bahwa Indonesia berada di atas 3 lempeng tektonik aktif, antara lain Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Meletusnya gunung berapi dipicu oleh pergerakan magma di dalam perut gunung yang disebut intruksi. Selanjutnya, magma yang keluar dari kawah dinamakan ekstruksi atau erupsi. Bencana gunung meletus menimbulkan sejumlah kerugian seperti rusaknya bangunan, lahan pertanian yang hancur, hingga korban jiwa. Namun, di samping itu, abu vulkanik yang dihasilkan dapat berkontribusi dalam menyuburkan tanah. Adapun dampak negatif yang bisa terjadi saat gunung meletus, yaitu yang pertama tercemarnya udara dengan abu gunung berapi yang mengandung bermacam-macam gas mulai dari sulfur dioksida atau SO2, gas hidrogen sulfid, atau nitrogen dioksida, serta beberapa partikel debu yang berpotensial meracuni makhluk hidup di sekitarnya. Dengan meletusnya gunung berapi, dipastikan semua aktivitas penduduk wilayah tersebut akan lumpuh, termasuk kegiatan ekonomi.
Selanjutnya, semua titik yang dilalui oleh material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik panas akan merusak pemukiman warga. Selanjutnya yang keempat yaitu gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena alam berupa getaran dari perut bumi. Dalam kategorinya ada gelombang gempa bumi yang lemah maupun sangat kencang. Mengutip dari Sri Handayani Ningsih dalam buku Bersahabat dengan Bencana Alam, penyebab gempa bumi ada 3, yakni jatuhnya benda keluar angkasa ke bumi, runtuhan, pergerakan lempeng tektonik, dan aktivitas gunung berapi. Bagi banyak orang, gempa bumi adalah bencana yang menakutkan, sebab membuat barang-barang dan bangunan di sekitar kita roboh secara serentak. Terjadinya gempa bumi menimbulkan kerugian yang luar biasa, seperti rusaknya bangunan, kebakaran, tanah longsor, bahkan bencana lain yang lebih besar seperti tsunami. Jenis gempa bumi yaitu ada 2. Yang pertama, gempa bumi vulkanik adalah getaran kuat akibat kegiatan gunung berapi. Yang kedua, gempa bumi tektonik adalah getaran kuat yang diakibatkan oleh pepatah karena pergeseran lempeng samudra atau lempeng bumi. Tanda-tanda terjadinya gempa dalam bangunan, semua benda yang tergantung bergoyang dan berjatuhan, semua benda yang berdiri akan jatuh bergeser, dan getaran yang sangat kuat akan mengakibatkan tumbang dan roboh. Yang kelima yaitu tsunami. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang yang artinya gelombang pelabuhan. Dinamakan demikian karena gelombang tsunami baru dapat terlihat dan dirasakan saat sudah mencapai pelabuhan. Seperti disebutkan sebelumnya, faktor utama pemicu tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Secara umum, gelombang tsunami punya ukuran yang sangat panjang dan tinggi menyerupai dinding air raksasa. Akan tetapi, ketinggian gelombang tsunami di tengah laut dan di pantai mempunyai perbedaan. Jika di tengah laut, gelombang tsunami tingginya hanya beberapa sentimeter hingga meter, gelombang tsunami akan semakin bahkan mencapai puluhan meter ketika sudah mencapai pantai. Berikut beberapa tanda-tanda awal datangnya bencana tsunami. Yang pertama, diawali adanya gempa bumi. Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Yang kedua, yaitu suara gemuruh. Banyak korban tsunami yang telah mengatakan bahwa datangnya gelombang tsunami akan diawali dengan suara gemuruh yang keras mirip dengan kereta barang. Yang ketiga, perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, maka segeralah mencari tempat perlindungan. Selanjutnya yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Salah satu penyebab kebakaran hutan secara alami adalah adanya sambaran petir. Yang kedua, secara umum kebakaran hutan bisa terjadi karena adanya aliran lava yang panas akibat letusan Gunung Merapi. Kemarau juga menjadi penyebab kebakaran hutan. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya, bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, karena beberapa faktor, antara lain faktor agama, yaitu dikarenakan kebesaran Sang Maha Pencipta, faktor kerusakan alam, dan lain-lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.